Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya di channel Mathsmath. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai statistika. Di video saya sebelumnya saya juga sudah membahas tentang statistika, tapi itu cuma latihan-latihan soalnya saja. Nah, barangkali teman-teman perlu materinya. Berikut saya akan menyampaikan beberapa materi yang terkait dengan statistika ini dan beberapa contoh soal juga tentunya. Oke, kita langsung saja. Nah, dalam statistika ada istilah yang namanya rata-rata. Rata-rata kita peroleh dari pembagian jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nah, rata-rata hitung atau biasa dilambangkan dengan X bar seperti yang terlihat. X bar, sebentar, ini yang dimaksud dengan X bar itu sama dengan seperti yang saya bilang tadi, jumlah semua nilai data dibagi dengan banyak data. Rata-rata ini juga biasa disebut dengan mean, atau secara matematis misalkan ada data pertama, data kedua sampai data ke n, kita jumlahkan semua data tersebut, kita bagi dengan jumlah datanya atau banyaknya data, sehingga secara singkat kita bisa menulisnya seperti ini: sigma i sama dengan 1 sampai n, xi dibagi dengan n. Untuk n-nya tidak sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Hitunglah rata-rata dari data 4, 3, 5, 4, 6, 3, 6, 7, 8, 7. Ini ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 data ya. Ada 10 data, jadi n-nya bisa kita ketahui sama dengan 10. Dan data-datanya ada seperti yang tertera di sini. Nah, untuk mencari rata-rata, berarti kita hanya tinggal menjumlahkan semua data yang ada di sini dari 4 tambah 3 sampai ditambah 7 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya datanya tadi itu sebanyak 10 data. Jadi kalau dilakukan operasi hasilnya seperti ini, 53 dibagi 10 sama dengan 5,3. Nah, seperti itu ya teman-teman. Saya pikir untuk rata-rata itu tidak ada masalah. Kemudian berikutnya ada masih mengenai rata-rata ya, ada rumus untuk rata-rata gabungan. Misalnya ada rata-rata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menghitung rata-rata gabungan untuk rata-rata yang diketahui tersebut? Nah, kalau misalnya X barnya ada 2, maka untuk rata-rata gabungannya berarti yang kita gunakan adalah seperti ini: N1 X1 bar ditambah N2 X2 bar dibagi dengan N1 ditambah dengan N2. Nah, sama seperti tadi, X bar itu adalah rata-ratanya, N itu adalah jumlah datanya. Nah, kalau misalnya jumlah datanya banyak sampai K, maka dapat dibuatkan seperti ini. X bar gabungannya sama dengan bentuknya seperti ini ya, N1 X1 bar tambah N2 X2 bar tambah sampai seterusnya sampai ditambah NK XK bar dibagi dengan N1 tambah N2 sampai ditambah NK. Kita lihat contoh soalnya. Sekelompok orang terdiri atas 12 siswa memiliki berat 52 kg. Terdapat 8 siswa yang masuk ke kelompok tersebut sehingga rata-rata berat badannya menjadi 48 kg. Rata-rata berat dari 8 siswa yang baru masuk ke kelompok tersebut adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu ketahui dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, yang diketahui itu adalah N1 sama dengan 12. Dan pertama-tama jumlah siswanya ada 12. Kita misalkan dengan N1 sama dengan 12 ya. Kemudian X1 barnya yaitu 52 kg. Kemudian untuk seterusnya ada N2 yaitu 8 siswa. Kemudian jika ditambahkan 8 siswa, maka rata-rata berat badannya menjadi 48 kg. Jadi, ini yang diketahui adalah X bar gabungan.
karena ini adalah nilai rata-rata setelah ditambahkan 8 orang siswa. Berat badannya jadi 48 kg. Nah, pertanyaannya sekarang adalah rata-rata berat dari siswa yang baru masuk ke kelompok tersebut adalah, berarti yang ditanyakan adalah X2 bar, berapa beratnya. Nah, seperti itu. Jadi dari yang diketahui ini kita bisa menggunakan rumus yang sudah ada di sini, menggunakan X bar gabungan karena yang diketahui adalah X bar 1 dan X bar 2, maka yang kita gunakan sebelah sini saja, sehingga jadinya seperti ini. Karena X bar gabungannya sudah diketahui, kita langsung substitusi saja 48, kemudian N1 nya sama dengan 12 dikali dengan X1 bar sama dengan 52 ditambah dengan 8, yaitu N2 nya ya, dikali X2 bar. Nah, sehingga ini bisa kita kali silang, 48 dikali 12 tambah 8 sama dengan 20, 48 kali 20 sama dengan 960, 12 kali 52 624 ditambah 8 kali X2 bar, sehingga X2 barnya sama dengan 336 dibagi dengan 8, itu sama dengan 42. Begitu ya teman-teman, saya pikir juga tidak ada masalah untuk soal yang ini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang median atau nilai tengah. Nah, median di sini yang akan saya bahas adalah dua jenis median ya, karena biasanya yang ada itu adalah median yang untuk jumlah data ganjil dan median untuk jumlah data yang genap. Nah, untuk jumlah data yang ganjil rumusnya seperti ini, median sama dengan X, indeksnya N tambah 1 dibagi dengan 2. N itu adalah jumlah datanya, dan X itu nanti ada di data keberapa gitu. Nah, yang mau kita cari adalah yang ini nih, mediannya ada pada data keberapa. Seperti itu ya teman-teman. Kita langsung saja ke contoh soal. Misalnya seperti ini, 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang mereka miliki. Dari hasil perhitungan mereka, diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut: 4, 7, 9, 8, 12. Tentukan mediannya. Untuk menentukan median dari soal seperti ini, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut. Nah, urutan dari data itu bisa kita tulis seperti ini. 4, 7, oh ya, ini udah langsung terurut ya. Oke, tidak jadi masalah. Setelah kita urutkan, oh ya, belum. Ini 4, 7, 9, 8, 12. Kemudian kalau diurutkan jadi 4, 7, 8, 9, 12. Sehingga untuk mencari mediannya, setelah kita urutkan, kita gunakan rumus yang tadi, median sama dengan X. Nah, karena jumlah datanya ada 5, maka 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X3. Nah, X3 ini menunjukkan datanya berada pada data yang ketiga. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa dari urutannya 4 itu data pertama, 7 data kedua, 8 data ketiga. Maka mediannya dari data tersebut adalah 8. Bisa dipahami ya teman-teman. Kita lihat untuk median dengan jumlah data yang genap. Rumusnya jadi seperti ini. Median sama dengan setengah dari X N bagi 2 ditambah X N bagi 2 ditambah 1. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan median dari data berikut: 5, 4, 6, 9, 10, 2. Nah, sama seperti tadi, urutkan datanya terlebih dahulu sehingga urutannya menjadi 2, 4, 5, 6, 9, dan 10. Kemudian setelah mengurutkan data, kita langsung saja substitusi kita substitusi N-nya ke dalam rumus yang sudah saya tampilkan di awal tadi, yang ini. Sekarang jumlah datanya kan ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N-nya sama dengan 6. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus akan menjadi seperti ini. Median sama dengan setengah dari X, karena N sama dengan 6, 6 bagi 2 ditambah X, 6 bagi 2 ditambah 1, sehingga menjadi setengah dikali X3 tambah X4 sama dengan setengah dikali 5
Nah, X3 itu kalau kita lihat dari data yang sudah kita urutkan, itu sama dengan 5. Kemudian ditambah dengan X4. X4-nya adalah 6. Jadi, setengah dikali dengan 5 tambah 6, 11, sama dengan 5,5. Maka median dari data ini adalah 5,5. Selanjutnya adalah tentang modus. Modus merupakan data yang paling sering muncul. Nah, saya berikan contohnya di sini. Dari 55 orang didata tentang menu makanan kesukaan di suatu kedai martabak. Ternyata dari data tersebut diperoleh 20 orang suka rasa coklat, 28 orang suka rasa keju, dan sisanya rasa stroberi. Modus dari data tersebut adalah, nah seperti yang saya bilang tadi, kita harus tentukan dulu mana data yang sering muncul. Nah, dari sini saya kelompokkan ya. Coklat ada 20, kemudian keju ada 28 ya, seperti yang diketahui di soal. Nah, sisanya adalah rasa stroberi. Karena jumlah orang yang didata adalah 55 orang dan coklat dan keju itu sebanyak 20 tambah 28 jadinya 48. Kalau sisanya adalah stroberi, maka stroberi itu adalah sebanyak 55. Banyak orang yang didata dikurang dengan jumlah yang suka coklat dan keju, sama dengan 7. Sehingga dari sini bisa kita lihat coklat sebanyak 20 orang, keju sebanyak 28 orang, dan stroberi sebanyak 8 orang. Jadi kesimpulannya modusnya adalah 28, karena yang paling banyak disukai oleh orang atau yang paling sering muncul itu pengertian modusnya. Jadi bisa dipahami sampai di sini ya teman-teman, mudah-mudahan ya. Berikut adalah rank atau jangkauan. Rank merupakan selisih data terbesar dengan data terkecil. Contohnya seperti ini. 7, 9 sampai 3, rank data tersebut adalah, nah, untuk mencari rank, saya pikir tidak ada masalah ya. Kita hanya tinggal melihat mana data yang paling besar. Data yang paling besar di sini kalau kita perhatikan adalah 9 ya. Di sini ada 2 data yang nilainya 9. Jadi nilai terbesar itu adalah 9. Kemudian nilai terkecilnya kalau kita perhatikan itu adalah 3. Maka ranknya adalah nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Maka ranknya adalah 9 dikurang 3 sama dengan 6. Nah, begitu teman-teman. Oke, demikianlah penjelasan materi tentang statistika. Jika teman-teman ingin melihat soal-soal tes CPNS yang terkait dengan materi statistika ini, nanti saya tuliskan di kolom deskripsi linknya. Saya juga sudah pernah membahas tentang soal-soal statistika yang berkaitan dengan soal-soal CPNS. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lainnya jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.